Om Swastiastu, Rajang Semang, selamat pagi. Nah, berdasarkan permintaan dari beberapa teman, Pak Guru dan Bu Guru, Pak, tolong Pak lengkapi Pak dengan video tutorialnya, kayak yang dulu-dulu itu. Oh, nggih, aman boleh waktu kita buatkan. Nah, kebetulan sekarang ada waktu. Jam berapa ini? Jam 12:30. Kita buatkan videonya seperti biasa ya. Videonya dibuat ringkas saja ya, poin-poinnya saja. Seperti biasa, buka Excel atau worksheet ya, seperti biasa ya. Nah, buka aplikasinya, pilih di mana disimpan. Di sini kita pakai yang kelas 1 aja ya. Nah, buka seperti biasa. Tampilan aplikasinya seperti ini. Ini ada berapa tombol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini lagi satu pengembangnya. Klik di sini nanti. Ingin tahu pengembangnya siapa saja. Nah, yang pertama yang tidak kalah pentingnya, kita mulai step by step saja dari data sekolah. Mulai tombol data sekolah. Klik tombol ini, muncul seperti ini ya. Ini nama sekolahnya. Klik di sini, ada tanda segitiga ini muncul. Klik, pilih nama sekolahnya. Nah, itu banyak ya, pilih nama sekolahnya ya. Kalau di sini misalnya ini SD Negeri 12 Sanur gitu misalnya. Nah, muncul. Atau sesuaikan dengan nama sekolah Anda ya. Tuh, terus yang lain bisa diketik seperti biasa. Bisa diketik seperti biasa ya. Alamat, nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah. Kalau tidak ada NIP-nya, strip seperti ini ya. Tahun pelajaran dipilih. Nah, ini kita berikan sampai tahun 2029. Sekarang tahun 2025, 2026 ya. Nah, setelah itu diisi, semuanya akan menyesuaikan. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah data siswa. Nih, data siswa diisi. Yang tidak perlu jangan diisi. Misalnya sekarang saran, ini karena kolom lama ini dibiarkan saja biar tidak error. Ini kosongkan saja, yang lain ketik seperti biasa. Atau kalau mau copy paste, nah kalau mau copy paste ya, nah kita pakai Pelius ya, misalnya namanya A, P, C dan seterusnya. Itu misalnya sudah punya data ya. Ini kalau mau di copy paste, klik, karena sel ini sudah terkunci ya, mau dibawa ke aplikasi misalnya di nama siswa seperti ini ya. Nih, paste seperti biasa. Nah, kalau seperti ini nanti akan terkunci, ada tanda segitiga di sini, klik, pakai Pelius, cring. Nah, ini tidak terkunci ini. Ini sel ini jadi tidak terkunci kalau ditutup nanti ya. Seperti itu, karena sering sudah nanya nih teman-teman guru, Pak, saya mau merubah nama murid saya, nama siswa saya, kok tidak bisa, kok terkunci. Nah, copy paste-nya salah, pakai Pelius seperti tadi. Data siswa yang lain isi seperti biasa. Tanggal lahir pakai slash ya, misalnya sekarang tanggal 27 garing 11 garing 2025 seperti itu ya. Pakai slash, pakai garis miring atau garis ngeyek, garis ngeyek. Apalagi di sini, yang lain seperti biasa saja. Semua seperti biasa. Nah, kalau ada berat, senti, kayak di sini ketik tanggal saja, angkanya saja. Otomatis kilogram, senti dan seterusnya mengikuti seperti biasa. Misalnya ini 34, enter langsung, taruh. Misalnya ini 100, enter langsung, akan muncul dengan sendirinya.
apalagi yang penting-penting di sini. Yang lain seperti biasa saja ya. Tik seperti biasa di data siswa. Nah ini yang tombol ini, nah ini yang diperbaharui di sini. Kalau dulu disebut apa namanya lingkup materi di sini. Dan itu CP katanya capaian pembelajaran. Nah sekarang sesuai dengan Juknis edisi revisi tahun 2025. Nah, ini Juknisnya di mana nih? Juknisnya di mana nih? Ada di sini nih. Nih. Ada di sini nih harus CP. Bukan CP ya, CK. CK. Capaian kompetensi ya. Capaian kompetensi, ini capaian kompetensi. Nih, ingat di capaian kompetensi ini semua mapel ketik, misalnya ketik seperti biasa ini sudah ada di keterangan, tulis satu ketik capaian kompetensi yang akan dikuasai atau dicapai oleh siswa Anda. Ada yang panjang-panjang capaian kompetensinya diketik oleh gurunya, ada yang agak pendek, dibuat sederhana saja. Ini sudah kita kasih contoh di PPKN nih seperti ini. Dapat menyebutkan contoh perilaku baik, tentang pentingnya mengikuti aturan yang berlaku di kelas, atau tentangnya boleh dihapus ini biar lebih sederhana. Kan sudah kena nih, substansinya sudah kena, pentingnya mengikuti aturan yang berlaku di kelas. Nah seperti itu dibuat sederhana capaian kompetensinya. Nanti aplikasi akan melengkapi lagi dengan di asesmen. Ini kan di sini tadi di capaian kompetensi setiap mapel, di asesmen seperti ini. Nah PPKN juga tadi dibuka ya. Nah ini kepentingan guru untuk siswanya. Ini deskripsi yang minimal, ini disesuaikan ya, ini disesuaikan apa, perlu pembinaan, perlu pembimbingan, perlu pertolongan, perlu dorongan, perlu didampingi, perlu pendampingan, dan seterusnya disesuaikan ini. Setelah ini diketik, sesuaikan sendiri, baru dipilih di bawahnya. Nah, capaian kompetensi tadi dilengkapi oleh kalimat ini, sehingga di raport bunyi kalimat deskripsinya jadi bagus, mantap, enak dibaca oleh orang tua. Ini yang deskripsi minimal. Ini yang deskripsi maksimal juga sama ya, deskripsi maksimal juga sama, disesuaikan. Ini sudah kita kasih apa namanya keterangannya, sesuaikan saja bro agar kalimat deskripsinya enak dibaca. Nah, ya setiap siswa kan masing-masing siswa berbeda ya. Apakah siswa A perlu pendampingan, apa siswa B perlu didorong, apa siswa C sudah menunjukkan sangat baik, apakah siswa D sangat sempurna menguasai, dan seterusnya. Itu tergantung keinginan guru melihat kompetensi masing-masing siswanya di kelas selama 1 semester 6 bulan. 6 bulan ya, 6 bulan ya. Isi ini semua ya, isi semua. Kalau tidak diisi tidak bagus kalimatnya nanti. Tentu di sini juga memasukkan angka-angka, sehingga deskripsi minimal dan deskripsi maksimal bisa nanti diambil oleh aplikasi untuk diperlihatkan di raportnya. Di mana munculnya di sini nih kompetensi apa namanya, capaian kompetensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup 8. Benar enggak 8? Cek di sini potensinya masing-masing 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketiklah di sini capaian kompetensinya di masing-masing mapel. Ini mapel PPKN, mapel bahasa Indonesia juga sama,
mapel matematika, mapel IPAS, dan seterusnya sampai mapel mulo 4. Kalau di sekolahnya pakai 4 mulo, kalau di sekolahnya pakai 2 mulo, cukup pakai yang 2 saja, yang 4 kosongkan saja. Nah, seperti itu di dalam nulis atau ngetik capaian kompetensi supaya nanti muncul di raport. Nah, benar ya. Mana nih? Tadi PPKN ya, PPKN yang lihat ya. Pemahaman terhadap nilai baik yang tertulis dan seterusnya dapat menyebabkan contoh perilaku baik. Pentingnya, nah kita coba ketik lagi A saja di sini ya. Itu misalnya. Coba ya. Muncul enggak di raportnya? Coba nanti ya PPKN ya. Nah, setelah di sini lihat sekarang asesmennya, lihat PPKN juga. Ada anak ini muncul itu muncul. Ya. Ada nilai maksimalis nih, sudah ada juga nilai minimal di sini ya, di AA-nya ya. Nilai minimalnya jangan di sini. Mungkin ini ganti dulu ya. Nah, biar ini maksimalnya kena. Nah, kita coba sekarang lihat di raportnya. Di raport, mana raport? Nah, muncul di sini. Untuk mapel PPKN, bunyi deskripsinya yang maksimal, Ikomang Ayu cukup baik dalam menguasai A. Yang minimal, Ikomang Ayu perlu bimbingan dalam pemahaman terhadap nilai baik yang tertuang di dalam Pancasila dan dapat menyebutkan contoh perilakunya. Nanti munculnya di raport seperti ini. Jadi kami ulangi lagi sekali, capaian kompetensi dibuat lebih sederhana atau lebih singkat, tapi substansinya tidak hilang, itu ya. Akan dilengkapi lagi dengan kalimat-kalimat yang perlu bimbingan atau cukup dalam menguasai atau sangat baik dalam menguasai atau apapun, tergantung apa keinginan guru yang diketik di sini, sehingga kalimat deskripsinya di raport jadi enak dibaca. Kurang lebih seperti itu ya. Jangan pun ditulis diketik di sini diketik di sini sangat memahami, nanti dua ada sangat memahami ya, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, khusus ekstrakurikuler ya, sekarang masuk ke ekstrakurikuler. Di ekstrakurikuler, abaikan dulu itu, lihat ke sini dulu paling bawah di sini. Ketik ekstrakurikulernya. Kalau ini yang 3 yang merah ini sudah ada nih, sama dengan mata pelajaran. Nah, ketiknya di sini di tombol mata pelajaran nih, kan ada ekstrakurikuler, ketik di sini dulu. Nah, apapun ekstranya ketik di sini dulu, yang 3 itu ya, yang 3 itu 3 apa berapa itu ya, ekstrakurikuler 4, 5 ya, 5. Nah, ada 5 di sini yang merah-merah ya, 5. Yang lainnya ketik di sini, karena ada beberapa sekolah yang ekstrakurikulernya banyak, kita siapkan 20 lebih nih. Nah, setelah diketik di sana ekstrakurikulernya, baru bisa dipilih di sini, pilih mau yang mana. Mau catur, anak yang diikuti oleh anak nomor 1 Ikomang Ayu ini, yang nomor 2 misalnya piano atau apa gitu, atau pramuka, atau pilih sesuai dengan yang diketik, panjat tebing misalnya, dan seterusnya di setiap pilihan. Nah, ini ekstrakurikuler kan dipilih oleh siswa, ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, kita kasih berapa pilihannya. Nah, kita ada kasih 5 pilihan sudah. Nah, di antara 20 lebih ekstrakurikuler yang ada misalnya di sekolah Bapak Ibu guru, nah di raport muncul pilihan 1, 2, 3, 4, 5, hanya muncul 5 pilihan. Karena masing-masing siswa pasti berbeda pilihannya, sudah pasti maksimal memilih 5 maksimal.
Kalau tidak memilih, jangan diisi. Kalau tidak memilih, jangan diisi. Kosongkan saja. Kosong ya. Nilainya tidak usah diisi. Apa namanya, sudah berkembang atau belum berkembang atau apa dan seterusnya. Nah, karena nilai ini diinput dari 1 sampai 0 sampai 100, misalnya nilainya 70 misalnya. Nah, cukup berkembang dia. Nih di sini. Sangat berkembang, mulai berkembang, cukup berkembang. Atau diganti misalnya mahir, cakap, layak, mulai berkembang, belum berkembang. Apa itu? Taruh di sini dia. Boleh saja ya. Boleh saja. Tergantung Bapak, Ibu, guru. Tik di sini dia, nanti akan muncul di sini juga. Terus apa lagi ya? Itu untuk di ekstrakurikuler. Apalagi itu? Nah, raport asesmen sumatif sudah tadi ya. Semua mapel, ingat semua mapel. Misalnya ditarik, misalnya isi nilai. Nah, kembali lagi ke sini. Kecapaian kompetensi, misalnya jika di sini misalnya cuma sampai 3 saja capaian kompetensi yang ditulis. Nah, mana ada? Nah, ini kan cuma 4 ada di sini 4. Kalau di sini cuma 4 ada 5, 6, 7, 8 tidak ada capaian kompetensi yang dibuat oleh guru. Di asesmen sumatifnya juga begitu. Hanya sampai ini dikasih angka, jangan ini dikasih angka nanti dikasih nilai. Saya ini dikasih nilai 99 misalnya. Nanti akan muncul 0 gitu. Coba lihat sekarang di raportnya ya. Lihat di raportnya, mana raportnya. Nah, ini Ikomang Ayu cukup baik dalam menguasai 0 karena tidak ada capaian kompetensi yang ke berapa itu? Lihat lagi di sini. Yang kelima. Kosong yang kelima ya, kosong. Ada kelihatan 0 sudah kelihatan ini. Nah, jangan di sini dikasih nilai. Berapapun kompetensi yang dibuat oleh guru, segitulah berikan nilai. Karena itu diambil oleh aplikasi untuk dideskripsikan di raportnya. Nah, ini sering dilupakan. Pak, kok munculnya 0 Pak? Nah, sering kok munculnya 0 Pak? Oh, begitu ya. Coba lihat aplikasinya, di situ diberikan angka. Nah, setelah tes semester, akhir semester, taruh di sini. Apa non tes atau tes dilaksanakan? Terserah Bapak Ibu guru masing-masing di setiap kelas. Karena masing-masing sekolah ada yang tidak melaksanakan sumatif akhir semester, ada yang melaksanakan, ada yang non tes dipakai, ada yang tes, tergantung sekolah. Wah, diberikan kekuasaan sekolahnya nih. Kembali lagi kemana nih? Capaian asesmen sumatif sudah. Sekarang rekap. Seperti biasa. Rekap ini seperti biasa ya. Akan masuk di sini. Tinggal print. Nah, muncul seperti itu ya. Muncul seperti itu. Ini polio ya. Dan itu mata pelajaran sudah tadi sesuaikan di sini. Tapi ini yang sudah umum sesuai dengan juknis. Ini yang harus disesuaikan sesuai dengan kepentingan sekolah, apa namanya, muatan lokalnya dan ekstrakurikulernya. Dah. Apalagi nah, khusus di kelas 1. Sebentar aja ya, mata pelajaran catatan pendidik. Nah, di catatan pendidik tergantung Bapak Ibu guru apa yang dilihat sesuai faktanya. Di setiap siswa silakan diuraikan, tulis atau ketik di sini. Ini ngawur-ngawur aja ya. Ini saya buat ngawur aja. Sering ngantuk di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Jika tidak ngantuk, sering mengganggu temannya yang sedang mendengarkan penjelasan guru. Apa begitu atau bagaimana? Tergantung Bapak Ibu apa yang dilihat sesuai faktanya, atau terserah Bapak Ibu guru lah di sini.
yang penting tidak melanggar ya. Nah, ketik di sini, ini akan muncul di setiap siswa di raportnya nanti, catatan pendidik, atau catatan Pak Guru dan Bu Guru, karena aturnya begitu. Kembali lihat di sini ya, ini ya benar ya. Oh bukan, di mana tadi? Kok mau tidak mau ya? Salah nih. Di mana? Oh di sini, ini mouse-nya. Nah ini raport SD fase A B C D, nah dicatat pendidik. Nah ini muncul mana nih? Di sini akan muncul dia di sini. Sesuai dengan juknisnya ya, akan muncul catatan wali kelas atau catatan pendidik. Mana gitu? Mana lagi? Ini mouse-nya rusak nih. Catatan pendidik. Nih ya, uraian di raport. Di raport muncul seperti itu, muncul. Mana ini? Ini catatan pendidik. Nah, catatan wali kelas muncul di sini dia. Cering. Sedikit dia muncul berapa tuh nomor? Tidak ada, dia kosong karena belum diisi. Jika belum diisi, kosong dia ya. Jika sudah diisi, muncul minum gratisan tak perlu bayar. Ada gitu apa enggak di catatan pendidik? Nah, coba lihat sekarang nomor berapa ini? Siswa nomor 2. Di siswa nomor 2. Wah, muncul di sini minum gratisan tak perlu bayar. Apapun yang dicatat di sini atau diketik di sini akan muncul di raportnya untuk masing-masing siswa. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi sudah sampul raport. Nah, sampul raport ini karena nasional ya. Nah, ini sudah menyesuaikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau dulu Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, itu dasarnya apa bagaimana dulu. Ini sudah menyesuaikan ya. Tinggal print. Mana? Ukurannya A4 ya, ukurannya A4. Tinggal print apa nih, buku induk. Nah, buku induk, nah tinggal print juga. Nanti nilainya muncul di sini, predikatnya untuk ekstrakurikuler muncul di sini, kokurikuler juga muncul. Ini hanya nilainya, deskripsinya tidak dimunculkan. Ini untuk sekolah-sekolah swasta biasanya yang membutuhkan buku induk setiap semester selama siswa itu berada di sekolah. Misalnya ini dimiliki semester 1 dan semester 2 di kelas 1, semester 1, 2 di kelas 2 dan seterusnya. Ini dimiliki apa namanya, tadi digabung itu, dijilid, setiap siswa ada, setiap kelas ya. Tuh, kalau sekolahnya mau, kalau tidak abaikan saja. Mutasi siswa dicantumkan di raport, boleh tinggal print, nanti tinggal ditulis-tulis dan di RSWS sama kepala sekolah. Kokurikuler sama juga kayak catatan pendidik. Apa kokurikuler ini terserah guru tiang sing namanya. Apa kadang di sini kokurikuler. Nah, ini guru yang punya ya. Ibu Ayu Konjreng sudah baik dalam penalaran kritis dan masih perlu pendampingan dalam mengkomunikasikan gagasan dalam tema peduli lingkungan. Apa begitu? Silahkan buat seperti itu. Atau yang lain, silahkan dibuat yang lain. Tergantung Bapak, Ibu, guru di masing-masing sekolah dan di masing-masing kelas pada setiap siswa. Dari siswa nomor 1 sampai siswa nomor 50. Kalau 50 punya siswa, idealnya kan berapa itu? Kalau di pasar 32 ya. 32. Pak 30 atau 28? 32 aja dah. Apalagi siswa berkalkulus sudah. Nah, yang tidak kalah pentingnya di sini ada raport A dan raport B. Kenapa demikian? Nah, untuk teman-teman ini tanya, tadi ada yang nanya ini, Pak, raport kelas 1 sama kelas 4-nya beda ya Pak? Ya begini, sesuai dengan juknisnya atau aturannya. Nah, ini tadi sudah dibuka ini tadi, biar tahu teman-teman. Contoh format laporan hasil belajar atau rapor jenjang
pendidikan SD untuk fase A, khusus fase A ya, mungkin kelas 1 dan kelas 2 ya. Ini bunyinya begini, opsi jika satuan pendidikan ingin langsung menggunakan deskripsi capaian kompetensi saja tanpa memasukkan angka, begini bentuknya. Tidak ada angkanya. Angkanya tidak muncul, yang lainnya muncul seperti biasa. Oke, itu untuk fase A. Jika fase B, untuk kelas cukup fase B, fase A juga A, B, C ya. Kalau tergantung sekolahnya ya. Mau memunculkan angkanya boleh. Apa di kelas 1, 2 boleh dimunculkan angkanya juga boleh nih. Fase A, B, C boleh juga, tergantung sekolahnya. Maunya yang mana, diberi kelonggaran atau keleluasaan ya oleh aturannya. Mau munculkan angkanya di sini juga boleh. Makanya di aplikasi ini kita buat rapor A dan rapor B. Kita buka rapor A. Nih. Rapor A-nya tidak muncul ininya. Angkanya tidak munculnya. Hanya muncul capaian kompetensinya, deskripsi capaian kompetensinya ya. Nah, yang lainnya muncul seperti biasa semua ya. Nah, untuk tanggapan orang tua nanti akan ditulis di sini. Nah, hapus ini ya. Hapus ya. Jangan sampai muncul setiap siswa tulisan itu ya. Itu rapor A kalau sekolahnya mau memunculkan deskripsinya saja tanpa memunculkan angkanya. Jika ingin memunculkan angkanya dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 pakai buku rapor B ini. Nah, begini muncul angkanya. Jadi siswa ada pilihan, makanya kita buat 2 model raportnya karena itu dimungkinkan oleh aturannya. Kurang lebih seperti itu. Apalagi ada lagi. Nah, ini di sini sudah kita buat agak longgar ya. Nah, agak longgar ini maksimal apa namanya, panjang deskripsinya 3 baris. 3 baris ini, 3 baris. Ini sudah bagus, ini sudah bisa dilihat dengan jelas, dibaca dengan jelas. Jika nanti capaian kompetensinya kalimatnya panjang sekali, panjang sekali. Di sini tidak kelihatan ya, tidak kelihatan numpuk, kelihatan di sini. Ini poinnya bisa dikecilkan, misalnya nih, bisa dikecilkan seperti itu ya. Atau mau dibesarkan boleh juga. Kalau standarnya kan 12, kita pakai 11 dah itu ya. Nah, tergantung Bapak Ibu guru. Nah, seperti di raport ini, raport A. Nah, ini kan numpuk dia. Ini blok, kecilkan dia. Nah, jadi gampang dibaca. Oke. Nah, khusus agamanya. Kan agamanya ada 6 ya. Jangan sampai siswa kita yang beragama A, deskripsinya muncul beragama B. Misalnya ini Hindu ya, ini agama Hindu. Klik di sini dia, Islam dia, deskripsi capaian kompetensi agama Islam dia muncul. Klik lagi capaian kompetensi Katolik dia muncul ya. Klik lagi Protestan dia muncul. Tergantung nanti kalimat nama anak ini beragama apa, dia pasti guru wali kelas yang paling tahu. Karena dulu sudah pernah kejadian nih, anaknya beragama ini munculnya agama itu. Nah, protes orang tuanya, jangan sampai ya anak teman-teman guru diprotes, Pak ini kok agama ini muncul Pak. Nah ya, kalau datang orang tuanya berarti sudah bagus ya, datang orang tuanya bagus, jangan sampai masuk media. Kalau datang orang tuanya ada keluhan, ada ini, mestinya diucapkan terima kasih, salut dengan orang tua seperti itu ya. Mau datang berkoordinasi dengan pihak sekolah, itu yang bagus. Apalagi nih, apalagi ya. Nah, ada 2 model raport, apalagi ya. Nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi ya, itu aja ya. Nah, kurang lebih seperti itu, karena video ini dibuat hanya untuk membantu jika teman-teman guru mengalami kendala. Ingat ya, di sini di setiap
asesmen apa namanya, di setiap penilaian asesmen sumatif, nah baik sumatif lingkup materi ya, ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai sumatif akhir semester. Setelah memberikan nilai atau angka-angka, jangan lupa di sini pilih ya, pilih seperti biasa. Saya ulangi lagi sekali, pilih karena gurunya lupa. Kok muncul begini Pak? Deskripsi minimal dan deskripsi maksimal di setiap mapel, semua mapel sampai mapel nih, apa itu? Sampai mapel nih ya. Ingat ya teman-teman, Bapak Ibu guru, jika sudah selesai print rapor, nah ini raportnya ada halaman 2, ini sudah si halaman ya, 3, 4. Nah ini kendalanya lagi, jika halamannya tidak sesuai, nah ini penting juga, ya. Nah, lah di klik preview. Nah, jika misalnya begini, siapa tahu karena settingan laptopnya berbeda, settingan apa namanya printernya juga berbeda ya. Printernya berbeda, coba kita normalin. Nah, kita normalin. Coba print preview. Nah begini dia muncul, Pak bagaimana kok terpotong Pak raport saya? Nah kan terpotong kelihatan, nah seperti itu kelihatan kacau jadinya ya, Nah supaya tidak kacau, kembali lagi ke halaman rapor ya, klik view ini, nah, klik view ya, dah itu preview, klik, nah jadi hitam begini, jadi ada kelihatan garis. Nah di pinggir kanan ini sudah kita buat batas halaman. Nah, pasti ada atas halaman atas halaman bawah, itu maksudnya ini ya. Ini klik ya, klik geser, taruh di tengah-tengah. Nah periksa lagi di bawahnya, mau nyari tengah-tengah, oh mau sini garis birunya ini. Halaman berikutnya mau enggak? Oh mau, ini lagi halaman terakhir mau juga. Nah jika sudah mau seperti itu, kita normalkan lagi, tinggal print. Jangan lupa preview ya. Nah halaman 1 benar, jadi tidak kacau. Halaman 2, halaman 2 benar juga. Halaman 3 benar juga. Halaman 4 benar juga ya. Seperti itu jika di masing-masing sekolah mengalami kendala kok terpotong ya raport saya. Ingat ukuran kertasnya nih sudah dikasih size atau ukuran kertasnya A4 ya, A4 jangan lupa. Apalagi ya, nah kurang lebih seperti itu. Jika ingin langsung berhubungan dengan pengembangannya, klik di sini. Nah ini akan muncul pengembangnya, klik aja di situ ya. Ini kita tidak klik. Nah kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman guru. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat Hari Guru walaupun terlambat. Tanggal 25 ya Hari Gurunya. Nah selamat Hari Guru, hidup guru, hidup PGRI, guru jaya, guru hebat, Indonesia maju. Terima kasih. Om Santi Om Suksemo.